Pemerintah mencermati pelemahan sektor industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki akibat perlambatan ekonomi global. Sejumlah insentif tengah dikaji untuk diberikan kepada sektor industri padat karya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di tengah berita maraknya PHK, realisasi penerimaan pajak khusus PPh 21 masih tumbuh relatif tinggi, yaitu mencapai 21% atau naik dari bulan September yang mencapai kenaikan 17,4%. Menurut Sri Mulyani, PPh pasal 21 merupakan pajak karyawan yang dibayarkan perusahaan, sehingga mengindikasikan ada karyawan yang bekerja, menerima pendapatan, dan perusahaan membayar pajak. Menteri Keuangan mengakui ada perlambatan ekonomi global sehingga mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang ekspor di Indonesia seperti tekstil dan alas kaki. Saat ini pemerintah masih mencermati kinerja industri tekstil dan alas kaki dan mengkaji insentif yang diberikan jika terjadi perlambatan kinerja dan mengakibatkan PHK. Insentif bisa diberikan kepada korporasinya atau pekerjanya. Cukup baik. Untuk TPT memang terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi. Nah, ini yang kemudian kita akan waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan. Kalau dari sisi langkah yang tadi disebutkan Pak Wamen untuk membuat policy mix atau bauran kebijakan, kita komunikasi dengan BI, OJK, kami dengan Menko Perekonomian, dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Tenaga Kerja, kita lihat instrumen mana yang bisa membantu untuk siapa yang harus dibantu, apakah korporasinya, apakah buruhnya. Kalau buruhnya pakai instrumen apa? Instrumennya di tempatnya Kemenaker, apakah instrumennya di BPJS Tenaga Kerja. Kalau dalam korporasinya kita sudah pernah melakukan hal yang sama, katakanlah seperti menggunakan PPh 25 yang mungkin ditunda atau diperkecil. Hal-hal itu nanti yang akan kita deploy lagi. Jadi kita akan melihat berdasarkan siapa yang mau ditargetkan, korporasinya atau dari sisi pekerjanya. Fenomena lain yang juga muncul terlihat adalah tadi pergerakan dari industri dari tempat yang UMR-nya relatif tinggi ke UMR yang relatif rendah. Ini juga merupakan sesuatu yang harus disikapi berbeda mungkin dengan layoff secara nasional. Nah, ini yang mungkin perlu untuk kita lihat nanti bersama-sama dengan kementerian terkait, dengan BI, OJK, dan kami sendiri tools yang mana. Kalau dari OJK kan menggunakan tools mengenai microprudensial, mengenai restructuring, BI pakai makroprudensial, kami menggunakan fiscal tools yang bisa saja melalui dari mulai kartu prakerja, subsidi upah, sampai retraining, sampai kepada pajak. Ini semuanya nanti yang akan kita olah bersama dengan para menteri-menteri terkait dan dengan institusi terkait. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk growth tetap ya saya sampaikan. Kita itu optimis